independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini, tentunya di awal pekan yang pastinya kita berharap semuanya sudah siap menjalankan aktivitasnya. Ada saya di sini, Hendra Bakti, yang akan menemani Anda di pagi hari ini yang selalu menyajikan perbincangan inspiratif dan informasi penting. Lalu, perbincangan inspiratif apa yang akan kita hadirkan di pagi hari ini? Anda kenal Nadiem Makarim yang kemarin sudah ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan di periode ini. Ya, namanya sebenarnya tidak terlalu tenar setelah ia kemudian menciptakan sebuah aplikasi transportasi online. Namanya kemudian mencuat, dikenal di mana-mana, bahkan penghasilannya sudah begitu tinggi. Nah, ternyata ada anak muda yang berasal dari Sulawesi Selatan yang kemungkinan akan mengikuti jejak dari Nadiem Makarim, menciptakan aplikasi transportasi online lokal. Nah, ini bahkan sudah beroperasi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan sudah merambah di Makassar. Saat ini sedang perekrutan driver. Mereka menamakan Orderki. Wow, menarik nih kayaknya ya. Langsung saja kita hadirkan CEO, pendiri dan juga pencipta Orderki, transportasi online lokal di Sulawesi Selatan. Ada Muhammad Arif Fandi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Ya, baik. Saya panggilnya Ari atau Fandi? Arif. Arif. Ya. Oke, Arif. Gimana di pagi hari ini? Sudah siap menjalankan aktivitasnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah siap ya. Oke, di sini Arif juga sudah mengenakan pakaian kebesarannya nih ya. Seorang anak muda yang menciptakan aplikasi dan juga sistem yang akan bekerja terkait dengan transportasi online. Mungkin kita lihat yang pertama adalah aplikasinya deh. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera. Ini adalah aplikasi online yang diciptakan oleh Arif yang dinamakan Orderki. Oke, kita lihat. Kemudian nanti ada fitur-fitur layanan yang kemudian nanti akan dijelaskan satu persatu. Tapi kita mulai dulu perbincangan pagi ini dengan pertanyaan, apa sebenarnya Orderki ini? Orderki ini kan adalah sebuah penyedia jasa transportasi online, seperti ojek online, taksi, dan juga pengiriman barang, pick up dengan market atau biasa disebut sembako. Dan ada juga layanan seperti pasar. Di mana pasar ini misalnya kita ini mau pergi belanja, tapi ini ada kegiatan lain. Mungkin kita bisa menggunakan layanan ini. Jadi ada kegiatan belanja juga. Jadi driver ini belanja nih. Iya, dia belanja. Jadi orang di rumah itu nggak perlu repot lagi. Berarti di situ tinggal nulis list. Tinggal nulis list, jumlahnya berapa, estimasi biayanya berapa. Gitu. Kemudian ada juga. Ini mungkin yang membedakan dengan yang sudah ada saat ini. Ya? Kemudian ada juga seperti ini sembako, seperti minyak. Jadi yang punya toko sembako dan warung-warung kecil itu dia bisa menggunakan layanan kita dan juga bisa bermitra. Dia bisa menginput seperti minyak, garam, dengan lain-lain lah yang sembako. Jadi orang tidak perlu sulit lagi membeli minyak, ini tinggal pesan gitu. Wah tuh, ini terobosan baru, inovatif nih ya. Kalau misalnya yang ada saat ini mungkin hanya tersedia pada saat mungkin orang membutuhkan transportasi untuk berpindah tempat atau ojek begitu, kemudian layanan pemesanan makanan. Tapi kamu menyediakan bisa dibelanjain kebutuhan dapur, kebutuhan dapur lewat aplikasi itu. Soalnya kan kalau kita perhatikan beberapa aplikasi masih kurang yang menggunakan layanan itu, sehingga kadang orang bingung mau beli ini masa mau ke sana lagi, ada kegiatan lagi gitu kan. Jadi orang yang bermitra dengan kita bisa seperti warung yang 24 jam, dia bisa nambahkan tokonya dalam aplikasi ini. Di sini tinggal cukup klik market. Kita lihat satu persatu menunya di situ. Kalau menu apa saja ketika di sini kan. Tapi sebelumnya ini mungkin supaya teman-teman bisa paham juga sambil mempraktekkan, mungkin Anda saat ini bisa melihat masuk ke toko
aplikasi atau aplikasi Play Store gitu untuk bisa. mendownload langsung Ya. order key namanya ya. Tinggal tulis order key. Order key, kemudian nanti dipraktekkan begitu ya. Coba dilihat itu. Kalau di sini kan ada ojek. Ini layanan apa ya? Gambar depan ya? Ya, ini gambar Ketika kita udah masuk aplikasi ya. Kemudian kita ini ada ojek, ada kurir, ada pick up juga, ada resto, marketnya. Market ini seperti yang saya bilang tadi, yang sembako. Kemudian ada taksi dan pasar. Nah, pasar ini nanti yang memenuhi kebutuhan orang di rumah yang kayak ada kegiatan lain, bisa langsung order lewat sini. Tinggal nulis berapa kebutuhannya dan estimasi biaya. Tuh. Nah, kemudian kalau ini ojek, nah, kita cukup tinggal ini tentukan alamat jemputan dan pengantaran. Nah, di sini akan tertera jumlah kilometer dan biaya. Tarif yang diterapkan di order key ini per kilometer kah atau Iya, gimana? per kilometer. Itu berapa? Per kilometernya itu 2.500. Pertama pesan dulu itu tarifnya langsung berapa? 6.000. 6.000 dulu ya. Oke. Kalau di atas, kalau rumusnya dia itu kalau biayanya di atas biaya minimum baru perhitungan KM gitu. Jadi kalau misalnya 2 kali 2.500 kan masih 5.000. Jadi kalau 3 kilo baru hitung 3 dikali 2.500. Terus kalau menggunakan yang menggunakan saldo ini ada diskon 10%. Kalau secara cash ada tunai. Oke, baik. Kamu berapa orang sih yang menciptakan sistem ini? Sendiri. Sendiri? Bisa diceritakan latar belakang kemampuan kamu ini kamu dapatkan dari mana? Dari universitas. Oh, pada saat kuliah? Pada saat kuliah. Jurusan apa sih? Sistem komputer. Oh, jadi di situ udah kamu terapkan, ilmu yang kamu dapatkan udah kamu terapkan di situ. Kan awalnya kan saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa membiayai kuliah gitu. Ternyata ada satu jurusan yang bisa saya tekuni, sehingga saya bisa mengembangkan suatu sistem, kemudian saya pasarkan produk yang saya sudah buat. Jadi pada saat kuliah kamu pun sudah menciptakan beberapa aplikasi? Sudah banyak ya? Mulai dari tahun 2017 lah. Oke, baik, menarik sekali Wida. Tapi apa yang melatar belakangi kamu kemudian tiba-tiba membuat aplikasi untuk ojek online, layanan pengiriman barang, belanja kebutuhan pokok? Apa kamu terinspirasi dengan yang sudah ada saat ini atau kamu melihat marketnya di sana itu cocok dan bisa berkembang pesat gitu? Yang pertama itu yang sudah ada. Nah, yang kedua itu ingin menciptakan produk lokal sendiri di daerah sendiri gitu. Nah, yang kedua ada beberapa kebutuhan masyarakat yang belum ada di satu aplikasi. Nah, seperti ini yang saya sebut tadi, yang sembako. Dan juga kita berencana menambahkan layanan sosial. Oke, layanan sosial. Itu yang seperti apa itu maksudnya? Seperti misalnya kayak laporan online gitu. Jadi dia cara kerjanya dia itu seperti misalnya ada kejadian kita tinggal melapor. Nah, nanti itu ada pemberitahuan ke pihak yang berwajib. Berarti ada kerjasama yang kan Iya, ada kerjasama. Yang berwajib begitu. Rencananya kita ke depannya gitu, mulai dari pemadam. Jadi kan dia nggak perlu repot lagi alamatnya di mana. Kan sudah ada dikirim alamatnya. Oke. Order key ini yang kamu ciptakan sendiri begitu, itu sudah diterapkan di daerah mana saja dan bagaimana prospeknya? Kalau di daerah sekarang ini baru Sidrap. Sidrap? Sudah diterapkan di Sidrap? Sudah, Oke. Kota Pindrang dan juga Sulawesi Barat, Mamuju. Sidrap, Pindrang, dan Mamuju. Proses kerjasamanya dengan driver bagaimana? Kita itu bagi komisi. Jadi setiap transaksi kita potong 17%. Tapi kita juga ada insentif atau bonus yang kita berikan. Dan juga kita memberikan tunjangan ini BPJS. Wow, benar-benar dikelola secara profesional begitu ya? Iya. Saat ini kamu sudah mempekerjakan berapa orang karyawan? Kalau karyawan masih baru ada 3 lah kita. Kita bagi manajemen. Itu mampu memenuhi pekerjaan yang begitu Insyaallah baik, mampu. Berarti ini hanya melalui sistem yang di ini. Iya, saya kan hanya fokus ke sistemnya, teman-teman yang 2 ini fokus ke pemasaran dan marketing. Oke, berarti ini bekerja secara otomatis ya? Iya. Ketika udah diklik dia sendirinya. Kan sekarang kan zamannya udah industri 4.0. Iya, oke benar. Nah, ini menarik sekali begitu ya. Ternyata kemampuan Arifandi ini diterapkan secara profesional, kemudian
ini sudah bisa menyaingi. Kalau saya lihat, boleh saya lihat aplikasinya. Kalau saya lihat aplikasinya sendiri sih memang udah sangat profesional ya. Ini tampak di sini ojek, kurir, pick up. Oke, mati nih. Oke. Nah, nanti kita akan tanyain begitu ya, bagaimana prospek saat ini dan kabarnya ini akan merambah ke Kota Makassar dan saat ini sedang proses perekrutan driver. Jadi jika Anda mungkin berminat, nanti kita akan coba lihat karena lagi kan bagaimana. Beberapa orang juga ingin mendaftar ini. Oke, beberapa orang ingin mendaftar. Nanti kita akan sampaikan cara mendaftarnya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama saya di Sapa Sulsel. Seorang anak muda yang berasal dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Pindrang benar ya? Mas Sulawali ya. Oke, jadi dia berusaha menyaingi Nadiem Makarim ya. Oke, yang menciptakan sebuah aplikasi dan menjalankan sistemnya, ojek online, kurir, dan juga layanan-layanan lainnya. Kalau bisa dilihat mungkin jenis layannya udah tertera di sini, udah ada layanan ojek, kurir, ya ojek, kurir, dan juga pick up, resto, market, taksi, pasar. Jadi yang membedakannya ini mungkin pada ini ya, market ya, market dan pasar ya. Pasar ini kita bisa menulis list kebutuhan pokok, kebutuhan dapur untuk kemudian dipesan dan dibelanjakan oleh drivernya begitu. Tinggal yang jelas pesanannya tertulis jelas dan berapa jumlahnya, berapa ya. estimasinya Itu berapa. Tarif yang dikenakan apakah jauh lebih mahal dibandingkan dengan ojek online-nya? Enggak, dia hanya per order. Per order, satu kali order. Itu hitungannya berapa? 15.000. 15.000. Jadi walaupun banyak list orderannya tetap 15.000. Untung banget ya penggunanya ya. Kan dia kan menggunakan uangnya sendiri, nanti diganti yang pesan. Cuma yang dibayar itu jasanya. Oke. 15.000. 15.000 order. kali order. Ya, maksudnya satu kali order itu orderan keseluruhannya. Karena kita yang kenakan tarif pengguna itu hanya ini dari penyedia. Saran saya sih dinaikin dikit lah Pak Onar. Kasihan drivernya udah buang waktu. Ada jarak juga, jarak tertentu. Dengan jarak juga. Tidak keluar dari jarak 5 kilo. Oke. Saat ini udah diterapkan di Sinjai, Pindrang, dan juga Mamuju. Prospeknya gimana? Kabarnya hanya dalam jangka waktu 2 minggu atau sekitar 14 hari yang mendownload aplikasi itu udah sampai 600 orang. Kurang lebih 600 aplikasi. Drivernya juga kurang lebih 300. Itu hanya dalam jangka 3 minggu. Persyaratan apa yang kemudian diberikan kepada driver yang ingin mendaftarkan diri di order? Yang pertama KTP, SIM, STNK, dengan foto diri lah untuk itu profilnya. Apakah melalui proses tatap muka atau diupload melalui internet? Kan kita itu masing-masing kota itu ada manajer area, jadi masing-masing punya penanggung jawab. Walaupun dia sudah daftar online, tetap dia datang ke manajer area untuk memverifikasi datanya. Soalnya takutnya kan jangan sampai orang menggunakan data orang lain gitu. Untuk mencegah demi keamanan. Untuk wilayah Makassar saat ini apa masih proses perekrutan? Iya, masih. Gimana caranya? Kita promosi seperti di Facebook itu melalui manajer area. Oke, nah kalau misalnya yang sedang menyaksikan ini butuh pekerjaan, kemudian ingin menjadi driver dari Order Key ini, prosesnya apakah menuju ke kantor atau mendaftar online? Boleh, tinggal cari orderkey.com. Terus cari mau daftar apa, apakah itu sebagai mitra food atau mitra yang sembako, yang market tadi, atau tidak bisa satu orang kemudian bisa mengambil semua layanan ini? Nggak bisa, soalnya kan satu nomor handphone untuk satu driver. Jadi kita harus memilih begitu ya? Harus milih. Jadi kalau mau dua ya harus punya mobil juga dan punya. Kalau menurut artinya gini, kalau tadi soal ojek online-nya, kemudian dengan market
kemudian pasar, itu tidak bisa yang memilih driver online atau ojek online tidak bisa juga melayani layanan market Kalau atau taksi, pasar. kalau taksi dengan pickup dia tidak bisa melayani pesanan food market dengan pasar. Yang hanya bisa hanya pengguna roda 2. Oh gitu, oke, cocok ya. Udah sama ya secara umum ya. Iya, Oke, cocok. Nah, di saat ini untuk Makassar proses perekrutan begitu Iya, ya? masih proses. Perekrutan, jadi untuk Anda bisa melihat dulu Instagramnya namanya Orderkey.id atau langsung kunjungi website orderkey.com. orderkey.com. Oke, baik. Apa yang kemudian yang paling apa ya bisa dikatakan membedakan selain ada pasar, aplikasi pasar dan market dari Orderkey ini dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini? Kalau yang pertama kan memang pertama tujuan kita itu karena ada beberapa orang yang ingin mendaftar ojek online, tetapi dia pendaftaran udah tutup. Oke. Nah, jadi kita hadir itu untuk memberikan peluang untuk mendaftar. Nah, yang kedua kita ada ini insentif bonus. Oke. Nah, dan komisinya juga hanya 17%. Oke. Ada bonus, insentif dan juga berapa trip yang kemudian menjadi syarat sudah bisa mendapatkan bonus? 6 trip. 6 trip. Itu berapa bonusnya? Itu bonusnya itu 7.000. 7.000. Kemudian naik selanjutnya? Selanjutnya ada sekitar 14, dapat 20. Oke. Kemudian hanya sampai 3, sampai 30.000. Oke. Yang penting dalam sehari itu bisa mendapatkan trip sekian, ya, boleh mendapatkan bonus itu. Tapi kalau tidak dalam jangka waktu 24 jam, itu hangus. Kembali lagi ke 0. Oke. Nah, begitupun Secara dengan umum ya hampir sama ya. Begitupun dengan nanti kedepannya itu seperti BPJS nantinya harus ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan itu. Oke, baik. Kita lihat dulu beberapa gambaran aplikasi ini. Jika Anda sudah mendownload, ini bentuk atau gambaran aplikasinya ketika sudah Anda lihat. Nah, ini berarti ada proses login dulu terlebih dahulu ya? Gimana nih? Apa yang harus dilakukan ketika muncul seperti ini? Pertama kan harusnya daftar. Setelah punya akun kita tinggal login. Oke, setelah punya akun tinggal login ya. Setelah login masuk jika memang sudah daftar sebelumnya langsung masuk ke ini. Sama dengan aplikasi yang sudah ada aplikasi untuk pengguna, ada aplikasi untuk driver. Mitra pun ada. Mitra, oke, baik. Ini bisa dilihat ya, rute-rutenya, ongkir, transparan, kirim barang. Ini untuk kurir. Kurir ya. Oke, next. Ini untuk tampilan ini, food. Oke, berarti Anda sudah bekerja sama dengan beberapa restoran lah. Beberapa restoran ya. Oke, selanjutnya. Ini ilustrasi pemakaian Orderkey. Nah, ini yang didapatkan atribut dari. Jadi ini kalau daftar langsung dapat atribut ini? Iya, bahkan tanpa pengguna aplikasi boleh menggunakan atribut ini. Karena apa? Kita itu memberikan identitas. Oke, sosialisasi ya. Kenapa? Karena beberapa orang itu seperti orang tua, dia tuh masalah teknologi dia itu belum terlalu paham. Jadi kita berikan sebuah identitas sehingga orang tahu ternyata dia adalah ojek online tanpa menggunakan aplikasi pun boleh menggunakan. Oke, baik, menarik sekali ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini di sesi selanjutnya yang kemudian nanti juga kita boleh paparkan apakah ada potensi ini kemudian merambah secara nasional. Nah, ketika diterapkan secara profesional, kemudian digarap sebaik mungkin, bukan tidak mungkin ini akan menuju ke beberapa daerah di Indonesia, tidak hanya di Sulawesi Selatan. Terbukti ini sudah berlaku di Mamuju begitu ya, di Sulawesi Barat. Lalu daerah mana lagi yang menjadi sasaran Arif Pandi sebagai owner dari Orderkey ini? Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Semangatnya dan ada sesuatu yang harus kita ambil dari seorang Muhammad Arif Pandi ini. Selain ilmu yang ia dapat di kampus terkait dengan teknologi, mampu menciptakan aplikasi yang sudah lumayan bagus begitu ya.
yang tidak jauh berbeda dengan aplikasi ojek online yang sudah ada. Ia kemudian menerapkannya sendiri, bahkan hanya bekerja 3 orang. Kemudian ini sudah bisa jalan di sebuah daerah di Mamuju dan Pindrang, sebentar lagi di Sinjai dan di Luwu juga ternyata. Nah, kita boleh tahu nih, selanjutnya Anda akan menyasar daerah mana saja, kemudian memungkinkan nggak ini akan kemudian diterapkan secara nasional? Insya Allah jika masyarakatnya mendukung menggunakan produk kita, kita akan usahakan sebaik mungkin. Nah, sasaran selanjutnya daerah mana saja? Kota Kendari, Aceh, utamanya sih Pulau Sulawesi, seluruh Pulau Sulawesi. Oh, Aceh juga, Anda sudah mulai menargetkan Aceh juga? Iya, targetnya di sana, soalnya udah ada yang siap untuk bertanggung jawab di sana sebagai manajer area. Oh, jadi Anda mencari orang untuk kemudian mengelola di daerah-daerah tersebut sebagai penanggung jawabnya, begitu ya? Jadi selanjutnya nanti di luar Makassar, Aceh, Kendari, dan juga beberapa tempat lainnya. Untuk di Makassar sendiri, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, sasarannya adalah Luwu, Sidrap, selanjutnya? Sidrap, Sinjai, Sidrap kan sudah, Sinjai sudah, Pekajen, Parepare, Topeng, dengan Pekajen. Oke, wow. Ini mudah-mudahan bisa sukses begitu ya. Nah, apa nih yang kemudian harus kita lakukan sebagai anak muda saat ini yang ternyata bisa mengikuti, untuk bisa mengikuti jejak Arif Andi itu bagaimana? Apa yang harus kita bangun dari diri kita nih supaya bisa menjalankan usaha dan juga bisnis seperti Anda nih? Semangat apa yang perlu kita ambil dari diri Anda? Kita harus belajar dari senior-senior kita yang terdahulu, bahwa dia itu bisa juga menciptakan, apalagi kayak di daerah-daerah seperti Pindrang ataupun kota-kota kecil. Saya yakin pasti ada anak muda yang bisa berinovasi, bisa menciptakan idenya. Apalagi sekarang di era semuanya serba digital, dari pembelian, pemesanan online, semuanya kan serba digital. Jadi kalau kita kan harus berusaha menciptakan sesuatu yang baru lagi. Oke. Tapi ada juga orang yang kemudian sedikit pesimis begitu ya, untuk kemudian menciptakan aplikasi yang berkaitan soal transportasi online, layanan-layanan sejenisnya begitu, karena sudah ada 2 aplikasi ini yang sudah mendunia, bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sudah mendunia. Itu ada kemudian jiwa pesimisnya orang yang untuk bisa menciptakan kemudian menyaingi. Bagaimana sih untuk menyainginya itu? Bagaimana Anda kemudian memunculkan pemikiran positif, optimis bahwa mampu bersaing dengan 2 nama besar itu? Karena kan yang pertama kan kita harus mencari apa yang orang butuhkan, kan? Karena sesuatu yang dibutuhkan pasti orang ini menggunakan itu. Karena kalau yang sudah ada pun kan pasti orang tidak mau. Mengetahui apa yang orang butuhkan, kemudian menyasar ke daerah yang belum disasar oleh dua aplikasi online ini. Seperti Anda tadi di Pindrang, di Luwu, Mamuju. Itu yang menjadi tipsnya dia. Jadi Anda juga harus optimis begitu ya. Baik, sekarang Anda memiliki kesempatan untuk kemudian mempromosikannya nih, order key bagi ada juga mungkin yang membutuhkan pekerjaan. Ada juga mungkin setiap orang yang ingin bertanggung jawab di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Bagaimana cara menghubungi Anda begitu? Jika ada beberapa orang yang ingin menjadi manajer area, cukup kunjungi website kami, kemudian kirim surel atau langsung menghubungi customer service. Dan juga jika ada teman-teman yang ingin mendaftar sebagai mitra driver kami, cukup pilih daftar apakah itu driver taksi atau ojek. Dan juga mitra yang memiliki restoran dengan toko sembako. Sekali lagi cara daftarnya? Kunjungi orderkey.com, pilih yang ingin diminta. Itu websitenya? Itu websitenya. Orderkey.com. Untuk Instagramnya? Orderkey.id. Orderkey.id. Oke, baik, di sana tertera. Untuk mendapatkan informasinya Anda bisa mengunjungi 2 tadi website dan juga Instagramnya. Oke, terima kasih Muhammad Arif Andi. Kita sudah berbagi, semangatnya mudah-mudahan bisa menular, dan saya berharap Anda kemudian bisa mengikuti jejak Nadiem Makarim ya. Oke? Oke.
Dan terima kasih Anda bersama kami di Sapa Sulsel. Untuk pagi ini kita tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Mudah-mudahan perbincangannya menginspirasi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, sampai jumpa.